Bismillah. Pada kajian yang lalu kita sudah paham dua faedah dan sudah kita bahas faedah yang pertama. Nah, faedah ini diambil dari tadabbur, merenungi kondisi umat yang ada ini. Setelah direnungkan dengan sebenar-benarnya, melahirkan dua buah faedah penting. Faedah yang pertama adalah al-farahu bi fadlillahi wa rahmatih, bergembira, bersenang dengan keutamaan dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, dalam bentuk kita diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari keumuman umat Islam yang banyak tidak mengerti dengan makna la ilaha illallah. Kita diselamatkan oleh Allah untuk tergolong orang-orang yang mau belajar, berusaha mengerti, memahami apa itu makna la ilaha illallah. Harus bergembira. Gembira di sini maksudnya adalah gembira sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan gembira sebagai dalam bentuk sombong, takabbur. Tetapi yang dimaksud dengan gembira adalah gembira yang menunjukkan bahwa orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwa seorang boleh bergembira? Harus juga ahli sunnah ilmiah dong. Harus ilmiah. Apa dalil bolehnya seorang bergembira dengan karunia yang diberikan oleh Allah? Gembira dalam pengertian syukur kepada Allah. Nah, di dalam surat Yunus ayat yang ke-58 Allah menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, hendaknya mereka itu hanya dengan karunia dari Allah dan rahmat darinya lah satu-satunya hendaknya mereka bergembira, bersenang. Ini bagian daripada syukur kepada Allah, dan juga bagian daripada bentuk gembira dan syukur kepada Allah ini tadi dari karunia yang diberikan, apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan sebab nikmat Allah lah yang telah Allah berikan kepada kalian itu, sebutkan. Alhamdulillah, kita duduk bersama begini, kita ingat-ingat, subhanallah, kita sama Allah ditakdirkan hari ini di masjid. Sementara tetangga sebelah saudara kita ini ada di pasar. Alhamdulillah. Nah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita tergolong orang oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk kita diberi keinginan dan semangat untuk menuntut ilmu, sehingga kita mengerti makna la ilaha illallah. Alhamdulillah. Padahal jumlahnya sedikit kan. Kalau kita melihat jumlah yang sedikit ini, semakin kita bergembira. Subhanallah. Ini yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Sedikit. Minoritas. Nah, maka atas dasar inilah, atau renungan yang seperti ini akan melahirkan semangat bersyukur kepada Allah yang semakin tinggi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini faidah yang pertama dan antum tahu dalilnya. Nah, yang kedua adalah yang ini akan kita pelajari pada hari ini, apa yang dinyatakan oleh beliau, wa afadaka aidha al-khawf al-azim. Sekaligus di waktu yang sama, renungan yang kita lakukan di dalam merenungkan realita umat Islam, kenyataan umat Islam, bahkan yang tadi saya katakan bukan sekedar orang awam yang pulang dari Al-Azhar Mesir, ya, ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, mayoritas mereka menjawab, ya Allah itu ada dan tidak ada pencipta selain Allah.
atau tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maknanya tidak ada Tuhan selain Allah itu? Nah, nggak bisa menjawab. Dan ini terbukti. Nah, terbukti kita melihat di dalam lingkungan umat Islam yang seperti ini. Nah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari keadaan yang seperti ini adalah al-khauf al-azim. Perasaan takut yang sangat khawatir terhadap diri kita untuk kemudian di suatu kondisi tertentu atau di waktu tertentu kita ternyata jatuh kepada perbuatan yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah, atau di waktu tertentu di dalam kondisi tertentu kita mengabaikan konsekuensi yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Apa yang menyebabkan ini? Karena ketidaktahuan, karena kejahilan, atau tidak jahil, bukan karena tidak mengerti, tetapi mengikuti kepentingan dan hawa nafsu. Nah, mengikuti kepentingan dan hawa nafsu. Nah, ini sangat membahayakan. Saya tahu apa itu tauhid. Tauhid itu terbagi menjadi 3. Dia bisa menjelaskan. Ya. Tauhid itu namanya ada tauhidur rububiyah. Paham saya. Tauhid rububiyah itu apa artinya? Dia akan menjawab ifradullah bima yakhtassu bihi min sifatir rububiyah minal khalqi wal mulki wat tadbir. Dia akan menjawab. Yang kedua namanya tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Gampang ya akhi. Anak TK bisa jawab. Tauhidul uluhiyah itu artinya ifradullah bil ibadah. Gampang. Yang ketiga tauhidul asma wa sifat. Dengan mudahnya dia menjelaskan. Nah, tetapi dia tidak paham apa dan bagaimana konsekuensi daripada pengertian tauhid ini. Nah, sehingga di antara bentuk ketidakpahaman dia atau faham tetapi mengikuti hawa nafsu karena fitnah dunia dan fitnah hawa nafsunya, dia masih saja rela berjalan bersama, bergabung, berorganisasi dengan orang yang masih meminta syafaat kepada selain Allah, meminta-minta rezeki ke kubur, meminta-minta anak dan naik jabatan kepada bangunan atau kepada benda, bertawakal kepada benda-benda keramat. Masih dia santai aja, nggak merasa. Kalau dia berjalan dengan orang yang minum khamr, nggak mau dia. Oh ini khamr kok, tukang minum khamr nggak mau. Nah ini kok jalan sama orang yang berorganisasi dengan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kalau kena musibah dia yakin bahwa musibah ini karena masyarakat nggak taat pada kiai. Biasa santai, nggak jadi masalah walaupun berteman dan duduk bersanding dengan orang yang seperti ini. Dia tidak tahu bahwa dosa syirik itu lebih besar daripada dosa khamr. Dia tidak paham bahwa dosa kesyirikan itu nilainya berlipat sekali di atas dosa orang yang mencuri. Nggak paham. Ini menunjukkan kejahilan. Atau dia paham tapi punya kepentingan. Ya, kenapa nggak dimulai dakwah tentang tauhid, membasmi tentang kesyirikan? Nggak mungkin. Sekarang ini sedang waktunya kita memungut suara. Memperbanyak anggota sekarang ini. Bukan saatnya saya bicara seperti ini. Kalau gitu saya nggak bisa jadi nggak bisa dijadikan caleg. Iya. Nggak bisa saya dapat kedudukan. Bukan waktunya. Hawa nafsu. Nah, ya. Kalau dia tergolong orang yang paham. Nah, setelah diberi kedudukan pun, ya nggak berusaha untuk merubah, untuk berdakwah kepada tauhid, punya kepentingan lain. Wah, nggak mungkin. Saya ini diberi jabatan dalam waktu sebentar, berapa tahun aja, 5 tahun. Sementara saya punya target tahun berikutnya atau
putaran berikutnya nanti. Lah kalau sekarang mana sudah mulai, tunggu dulu. Kira-kira berapa fase, berapa putaran Anda mentargetkan? Ya paling tidak 4-5 putaran lah. 4-5 putaran sudah banyak bulusnya. Nah, barakallahu fikum. Kepentingan dunia, atau khawatir ditinggalkan oleh pengikutnya. Kenapa Ustaz nggak bicara seperti ini? Pak Haji, Pak Kiai kenapa nggak bicara? Karena Pak Kiai kan banyak buku-bukunya, kitabnya banyak. Itu kan bisa dibaca Pak Kiai. Mungkin lingkungan sudah nggak menghendaki yang seperti ini. Kalau saya berbicara seperti ini nggak diterima di lingkungan sini. Ya, dalam hati kecilnya dia mengatakan, ya hilang pamor saya. Pamor saya bisa hilang loh. Nah, yang biasa kalau salaman diciumin, dibolak-balik tangannya, bisa nggak dibolak-balik itu tangan? Nah, bisa dibolak-balik tapi dipelintir. Nah, nggak jadi habib lagi. Nah, kenapa ini kepentingan? Karena kalau jadi habib banyak yang nyabis, tahu nyabis katanya orang Madura. Datang ke rumah Kiai bawa kambing, bawa gula 1 kintal, nanti bawa amplop, nanti bawa macam-macam ke rumahnya wanabib supaya dapat barokah katanya. Hilang ini semua. Dikira apa? Antum kira apa ya, ikhwan? Acara-acara yang diadakan itu, Ustaz kok tahu? Dong saya hidup dan dibesarkan di lingkungan yang seperti itu kok. Nah, saya tahu persis. Itu kalau haul bisa ribuan kambing. Padahal haulnya paling 100 kambing yang disembelih. Kan ya? Selebihnya bisa dijual, bisa hidup untuk setahun, 2 tahun. Belum yang uang amplop. Belum yang menghadiahkan rumah. Belum yang menghadiahkan tanah. Nah, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari kebiasaan para ulama-ulama Nasara dan Yahud yang memakan harta pengikutnya dengan kebatilan, menjual ayat-ayat Allah. Nah, inilah kondisi sekarang umat ini yang cenderung mengikuti jejak daripada orang-orang atau umat-umat yang sebelum umat Islam, dan telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kondisi ini. Ikhwani fiddin azzakumullah. Inilah faedah yang kedua, agar kita takut, berhati-hati. Untuk semakin kita ini banyak berdoa kepada Allah, ya Allah beri istiqamah, beri kesabaran di atas tauhid dan menanggung konsekuensi tauhid. Ya Allah, tambahlah ilmu kami yang bermanfaat dan berilah taufik kepada kami untuk beramal dengan ilmu yang telah kami dapatkan, ya Allah. Takut kepada dirinya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, inilah 2 faedah yang disebutkan oleh penulis yang muncul faedah ini ketika kita merenungkan tentang realita umat yang kita berada di tengah-tengahnya. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Kemudian beliau menyatakan setelah itu, fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin nam yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dzar bil jahl wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah ta'ala kama yadhunnu al musyrikun. Sesungguhnya kata penulis, kata Syekh, kalau Anda telah mengerti dan paham bahwa sesungguhnya seseorang bisa menjadi kufur, menjadi kafir dengan sebab sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang dia keluarkan dari lisannya. Nah, akibat satu kalimat keluar dari lisannya, ya, bisa mengantarkan si pelaku kepada kekufuran. Kadang-kadang dia mengucapkan kalimat itu dalam keadaan dia jahil, tidak paham bahwa kalimat ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, tidak paham bahwa kalimat ini bisa mengeluarkan dia dari keislaman, yang kemudian dengan itu dia tidak diberi uzur karena kejahilannya itu.
Nah, tidak diberi dispensasi karena kebodohannya, tetap hukum berlaku kepadanya. Di sini ada satu pertanyaan penting yang harus ditanya. Apakah sang penulis Asy-Syaikh rahimahullah termasuk yang berpandangan bahwa seseorang yang jatuh kepada perbuatan kekufuran atau perkataan yang mengandung makna kekufuran dihukumi dengan kekafiran walaupun sang pengucap jahil? Apakah ini memang akidah atau prinsip beliau ataukah tidak seperti itu? Jawabannya adalah tidak seperti yang zahir di dalam tulisan ini. Beliau Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah termasuk yang berpendapat bahwa seseorang yang berbuat suatu dosa atau suatu kekufuran karena tidak mengerti, karena jahil, dan memang memungkinkan perkara tersebut untuk seseorang jahil tentangnya, memang kondisi memungkinkan untuk seseorang tersebut tidak mengerti tentang permasalahan tersebut, memungkinkan, maka yang seperti ini diberi udzur, diberi dispensasi. Tidak kemudian dia dinyatakan berdosa dengan perbuatannya atau dinyatakan kafir dengan perbuatannya, tetapi yang mencegah untuk dihukumin dia dengan hukum kekafiran adalah karena kebodohannya. Kita menyatakan dia mungkin nggak ngerti, mungkin dia nggak paham masalah ini, maka sudahlah diberi dispensasi. Ini adalah mazhab beliau, adalah akidah beliau. Dari mana kita tahu ini? Di dalam buku-buku beliau yang lainnya yang memang membahas tentang perkara yang seperti ini. Di dalam kitab-kitab beliau yang lainnya yang memang beliau memberikan porsi pembahasan tentang masalah ini agak melebar dan meluas. Di sana beliau merinci bahwa di antara akidah kami, karena beliau dituduh oleh para orang-orang zindiq yang ada di zamannya, kaum munafikin yang ada di zamannya, bahwa beliau adalah orang yang suka mengkafirkan muslimin. Nah, dan ini nanti akan kita lalui pada akhir-akhir dari kitab ini insyaallah, tentang syubhat yang tadi saya sebutkan terakhir ini. Nah, beliau menjelaskan di sana sebagai bentuk penjelasan tentang akidahnya dan bantahan sekaligus terhadap penuduh-penuduh tersebut yang menuduh Syekh tanpa ilmiah, tetapi tuduhan yang sumbernya hanya beredar dari warung kopi ke warung kopi yang lainnya. Nah, orang duduk sambil makan, wah itu memang tukang ngafirkan muslimin. Orang pasar, orang yang nggak bisa bersikap ilmiah, ketika didatengin, bicara yang ilmiah. Enggak, saya nggak bilang gitu. Yang satu nggak berani, atau yang paling nyali di antara mereka paling pol pakai otot. Nah, kekuatannya adalah kekuatan apa? Kekuatan otot. Nah, orang kalau biasa pakai kekuatan otot ini repot ngadepinya. Kita layanin jadi fitnah, iya. Nggak kita layanin ini orang bikin fitnah. Nah, sehingga memang di saat seperti ini kita sabar ngadepin orang yang seperti ini jahilnya. Nah, ini yang dihadapi oleh beliau di masanya, ya, di masa beliau, sehingga beliau menjelaskan bahwa di antara akidah kami bahwa kami tidaklah mengkafirkan seorang muslim dan dinyatakan dia keluar dari Islam kecuali dia telah mengingkari perkara-perkara yang telah dijelaskan kepadanya dan dia memahami apa yang telah dijelaskan tapi tetap mengingkari, maka dengan inilah baru kita nyatakan dia telah keluar dari Islam dari akibat perbuatan kekufuran tersebut. Selama belum dijelaskan kepada dia, belum sampai hujjah kepadanya, Syekh menyatakan kami tidaklah mengkafirkan seorang muslim. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, dan ini nanti akan kita bahas lebih luas lagi. Oleh karena itu jangan sepotong-potong belajar ya, biar malah nggak jadi syubhat malah ke kita kalau belajarnya sepotong-sepotong.
Nah, oh itu Syekh bilang di awal kitabnya begini. Baca ya akhi, pada akhir kitabnya nanti kita akan tahu syubhat demi syubhat akan dibahas oleh beliau pada tempatnya masing-masing. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Apa yang kemungkinan yang dimaksud oleh beliau? Sebuah kalimat keluar dari sang pengucap yang mengucapkan kalimat tersebut, yang dengan ucapan tersebut dia menjadi kafir, adalah ucapan-ucapan yang mengandung makna istihza, mengandung makna mengolok-ngolok terhadap Allah dan Rasulnya, mengolok-ngolok kaum mukminin, mengolok kitabullah, mengolok-ngolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada saat di pertempuran Tabuk, perang Tabuk, Ghazwat Tabuk, salah satu pertempuran yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya, di sana ada sekian orang dari kalangan munafikin yang memang menampakkan dirinya sebagai orang muslim. Ya, munafikin itu bukan orang yang nggak sholat, bukan di zaman Rasul. Munafikin itu orang yang ikut sholat bersama Rasul, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, mungkin juga saubnya ini pakaiannya nisfus sak, mungkin juga ininya saubnya tahu sampai pertengahan ini nisfus sak. Nah, tanpa apa, penampilannya adalah penampilan muslimi. Nah, bahkan coba lihat kisah tentang ayat yang akan kita sebutkan di dalam surat At-Taubah ini, kejadiannya di perang Tabuk, menunjukkan bahwa kaum munafikin pun ada di barisan mujahidin, ikut jihad loh, nah, macam-macam loh. Nah, kalau kita sekarang, ayo muslimin, ada panggilan jihad, kira-kira berapa yang ikut jihad dulu? Banyak atau sedikit? Sedikit. Yang sebagian nyatakan afwan, ana terikat sama ikatan dinas. Yang satu nyatakan afwan, ana punya toko, ditinggal ya bangkrut. Nah, ini dipanggil oleh Allah. Iya, tapi gimana, saya punya sawah, 3 bulan lagi panen, nggak ada yang ngurus. Nah, kalau ini ikut bersama Rasul berjihad, ketika mereka mengucapkan suatu ucapan di tengah-tengah pasukan pada waktu itu yang sedang berjalan menuju kepada pertempuran, sebagiannya mengucapkan itu sahabat-sahabat Rasul itu adalah orang-orang yang besar perutnya dan penakut ketika di medan tempur. Terdengar inilah sebagian sahabat, masuk ke hatinya sahabat ini, ya, laporkan ke Rasul. Ya Rasulullah, si fulan tadi menyatakan ucapannya seperti ini. Nah, ya, apa jawabannya? Jawabannya langsung turun ayat dari langit. Ya, ketika orang-orang munafik ini berdatang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah naik onta, dikejar sama orang-orang ini. Ya Rasulullah, minta maaf kami ya Rasul. Kami mengucapkan itu nggak sungguh-sungguh ya Rasulullah. Kami mengucapkan itu hanya bergurau, main-main ya Rasulullah. Ayat turun dari langit. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah dan Rasulnya, nah, dan ayat-ayat Allah, kalian ini mengolok-ngolok? Sudahlah, kata Rasulullah, jangan kalian mencari udzur. Sesungguhnya kalian telah kafir setelah iman kalian. Coba, kafir setelah kalian mukminin sebelumnya, muslimin sebelumnya. Nah, coba Allah nyatakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah imannya kalian. Jadi orang munafikin itu bukan orang ateis. Orang munafikin itu bukan penyembah sapi, bukan. Ya, bukan. Mereka bersama Rasul mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang munafikin itu bukan kayak Abu Jahal, bukan. Abu Jahal nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Munafikin berkeyakinan mengucapkan dan secara zahir menampakkan bahwa penyembah-penyembah Latta, Uzza, ya,
Orang-orang soleh dan wali-wali Allah yang dimintai syafaatnya, dimintai barokahnya selain Allah itu tadi yang dilakukan oleh Abu Jahal dan yang lainnya, itu adalah perbuatan syirik dan mereka musyrikin. Mereka siap mengucapkan ini dan mereka ucapkan. Nah, oleh karena itu Allah menyatakan, wala in sa'altahum, kalau mereka ditanya, engkau tanya mereka, innama kunna nakhudu wa nal'ab. La yaqulunna, pasti mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya main-main, hanya sekedar bergurau, enggak sungguh-sungguh. Masa dimasukkan ke aci? Iya, itu aja kok dimasukkan ke aci, minta maaf dah. Nah, turun ayat. Jangan main-main. Ini yang Syekh ingin mengingatkan kita, hati-hati. Jangan sembarangan mengucapkan, jangan sembarangan keluar kalimat dari kita. Jangan ngikutin hawa nafsu, jangan bertaklid, jangan ngikutin kebanyakan atau mayoritas manusia ini. Nanti menyesatkan kamu. Jangan ikutin hawa nafsu. Yang ilmiah, nilailah perkara itu dengan ilmiah, sesuai dengan porsinya. Ini yang dimaui oleh Syekh. Hati-hati. Nah, ini peringatan dari beliau. Kemudian beliau menyatakan, wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah. Mungkin saja dia berucap satu ucapan, berdalil dengan sebuah dalil, membela apa yang dia yakini, membela akidahnya, membela tradisinya, kebiasaannya dengan sebuah ucapan. Dia mengira bahwa perbuatan tersebut atau ucapan tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan tersebut. Ternyata dia nggak tahu bahwa ucapan tersebut mengandung kekufuran. Nah, ini yang kemudian beliau nyatakan, kama kana yadhunnu al-musyrikun. Sebagaimana dahulu orang-orang musyrikin mengira ketika Nabi Muhammad berdakwah, ya, ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tinggalkan ini semua. Mereka menjawab sebagai bentuk jawaban kepada Rasul. Allah abadikan jawaban ini di Al-Quran. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan mereka itu, kata Allah, yang menjadikan adanya wali-wali selain Allah, ya. Mau berdagang minta barokah dulu ke wali, mau bertani minta dulu barokah kepada Laksa. Nah, kalau sekarang minta barokah dulu kepada kuburan ini. Ada sedikit rezeki bernazar untuk kuburan ini. Nah, ini yang dilakukan oleh musyrikin. Mereka apa menjawabnya ketika Rasulullah menyatakan ucapkan la ilaha illallah? Nggak mau mereka paham maksudnya. Oh, ini Muhammad ini maksudnya, kalau kalian la ilaha illallah, tinggalkan ini semua. Tinggalkan wali al-Latsa, tinggalkan Kiai Wad, tinggalkan Habib Yahud, tinggalkan As-Sayyid Nasr. Ini semua orang-orang saleh ini. Dan antum sudah paham dalilnya kan begitu, dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, dan siapa pula yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Apa ucapan musyrikin dulu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sebenarnya enggak beribadah kepada mereka ini. Sebenarnya hanya sekedar keinginan kami ini agar orang-orang soleh ini, para wali-wali Allah ini tadi, lebih mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami orang-orang yang berdosa, enggak mungkin dong minta ampun kepada Allah langsung melalui ini. Ya. Bawa ayam putih. Ini Ustaz, ya, doakan ya. Nah, ini bawa satu kambing. Ya. Ini apa? Ini saya punya proyek baru. Nah, punya proyek baru. Oh iya, mudah-mudahan barokah ya. Nah, yang satu datang lagi ke kuburan, ziarah naik bus, rame-rame, jarak jauh loh, keliling Jawa kadang-kadang. Iya, tur keliling. Nah, datang ke sana nangis. Kenapa? Saya mengalami kesulitan.
dalam rezeki saya. Nah, ya. Seperti ini. Sebenarnya kata mereka, kami sekedar seperti ini yang kami inginkan, agar mereka itu orang-orang saleh lebih mendekatkan diri kami kepada Allah, ibadah kami lebih diterima, doa kami, permohonan syafaat kami, permohonan barakah kami itu lebih didengarkan oleh Allah melalui perantara-perantara ini tadi. Nah, coba mereka mengira bahwa ini ucapan enteng. Ternyata Allah beri hukuman, beri poin, beri nilai dengan penilaian kekufuran. Dalam ayat yang lainnya menyatakan, di dalam ayat lain Allah menyebutkan tentang mereka itu, tentang kebiasaan orang-orang musyrikin ketika menjawab ajakan para rasul. Mereka menjawab, haula syufa'auna indallah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Nah, di surat Shad atau Saffat ini. Nah, dan mereka yang berdoa kepada selain Allah itu tadi, beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah tapi menjadikan selain Allah juga punya hak untuk diibadahi. Apa mereka menyatakan? Haula syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Pemberi syafaat kepada kami di hadapan Allah nanti. Mereka ini sebenarnya kami nggak yakin bahwa orang-orang ini memiliki sedikit pun dalam urusan mengatur alam semesta. Nggak yakin kami. Yang mengatur Allah. Kami nggak yakin bahwa orang-orang soleh, para wali ini memberi rezeki. Enggak, kata Abu Jahal. Kami sekedar meyakini bahwa mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah di yaumil qiyamah. Nah, kalimat mereka ucapkan. Ya. Mereka mengira bahwa kalimat ini enteng. Mereka mengira bahwa kalimat ini diridhoi oleh Allah. Ternyata Allah menghukumi mereka sebagai musyrikun. Nabinya diperintahkan untuk memerangi mereka. Yang selalu ingin kita ingatkan dan saya ingatkan, orang kalau bicara tentang Quraisy, dai-dai kalau bicara tentang Quraisy, ya, seolah orang-orang Quraisy ini kayak orang-orang Buddha gitu loh, yang nggak kenal Allah sama sekali. Ya. Dikira orang-orang Quraisy ini kayak orang-orang di Soviet sana, ya, atau di Peking. Dikira kayak gitu. Nah, selalu Anda ingatkan dan selalu disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahkan bahwa orang-orang Quraisy itu orang-orang yang suka berhaji, suka bersedekah, suka bertawaf, bersa'i di Ka'bah. Orang-orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang ada beberapa kejelekan pada mereka, tetapi mereka adalah cucu-cucu Nabi Ibrahim yang memuliakan Ka'bah. Di kampung mereka ada Ka'bah, bukan ada monumen gerbong maut, bukan. Ya. Di kampung mereka itu ada Ka'bah, bukan Monas. Ka'bah. Mereka mengagungkan Ka'bah, jangan macam-macam terhadap Ka'bah. Urusannya darah dengan mereka. Nah, ini orang Quraisy. Nah, ikhwani fid din, azani Allah iyyakum. Lah, mereka mengucapkan ucapan yang mereka kira kalimat yang ringan, yang mereka kira bahwa ini tidak mengandung kekufuran, ternyata mengandung kekufuran. Ini yang mau diingatkan oleh penulis, hati-hati. Jangan sembarangan berucap. Jangan sembarangan kita mengatakan. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus berta'allum, belajar tentang dinil Islam. Syekh lanjutkan setelah ini. Qala, kata beliau, khususan in alhamakallahu ma qassa an qaumi Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum alihah fahina idhin na'am ya'zumu hirsuka wa khawfuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amthalihi. Na'am. Lebih khusus lagi, kalau seandainya telah Allah berikan kepada Anda sebuah pengetahuan, pemahaman tentang
apa yang Allah ceritakan apa tentang suatu peristiwa yang terjadi pada pengikut Musa. Peristiwa terjadi pada pengikut Musa, bukan pengikut Fir'aun ya, pengikut Musa. Pengikut Musa muslimin apa kufar? Muslimin. Nah, bersama nabinya, terusir dari kampungnya, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ketika sampai di suatu tempat, di saat mereka dalam pelarian ya, menghadapi kekejaman Fir'aun, tiba-tiba mereka melihat ada suatu kaum yang mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga menjadikan sesuatu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat seperti itu, para pengikut Musa di saat ini mereka sedang mencari penolong, siapa yang bisa menyelamatkan mereka atau lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah agar doanya lebih dikabulkan oleh Allah agar mereka selamat dari kekejaman Fir'aun. Ketika melihat ada suatu kaum yang melakukan sebuah peribadatan tertentu kepada sesuatu yang mereka ibadahi, mereka menyatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan bagi kami sesembahan-sesembahan seperti sesembahan yang ada pada mereka itu. Nabi Musa mendengar ini marah kepada para pengikutnya muslimin, tapi nggak paham gitu loh, padahal mereka sudah bersama Nabi. Nah, tapi nggak paham tentang permasalahan ini. Toh ternyata orang yang mengerti pun kadang-kadang masih jatuh. Ini masih Syekh ingin memberi peringatan kepada kita, jangan gampangkan tentang tauhid. Jangan gampangkan tentang ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid ini luas pembahasannya, perlu dibahas secara detail satu persatu tentang permasalahan akidah, sehingga kita memberikan waktu dan tenaga serta pikiran kita ini sebesar-besarnya untuk mengerti tentang tauhid. Nah, jangan sampai dijadikan sambilan. Nah, kalau sekarang sekian, kitab tauhid masih banyak, Fathul Majid belum kita selesaikan, Kitabul Iman karya Ibnu Manda belum kita bahas, Syarh Sunnahul Imam Al-Barbahari belum kita baca. Sementara umur terus berjalan semakin dekat, pengajian cuma sepekan sekali. Setahun itu isinya hanya 48 pekan kurang lebih. Nah, begitu ya. 10 tahun 480 pekan. Kalau satu pekan hanya setengah halaman, berarti di dalam 10 tahun itu hanya 220 atau 240 halaman saja. Padahal Fathul Majid itu 600 halaman. Nah, apa kira-kira? Kapan kira-kira selesainya? Nah, ini ya ikhwan, supaya kita nggak gampangan, nggak merasa puas tentang apa yang kita lakukan ini, nggak merasa puas. Para ulama menyatakan, lau anfaqta umraka kullahu lil ilmi yu'tika ba'dahu. Kalau seandainya engkau infakkan, engkau berikan semua umurmu untuk ilmu ini, ilmu itu hanya memberikan kepadamu sedikit saja sebagiannya. Nah, bayangkan umur kita loh semuanya. Padahal di saat kita masih umur 12 tahun, kita masih sibuk dengan bobo dan Mickey Mouse. Hilang ini 12 tahun pertama. 15 tahun sampai 20 tahun kita masih sibuk naik sepeda, pending. Nah, masih pertandingan sepak bola sini, sepak bola sana. Nah, masih. Nah, kapan kita mau belajar tentang kitabullah, tentang Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam? Nah, kapan? Ini yang mau diberi peringatan kepada Syekh, jangan gampangkan. Jangan gampangkan masalah ini. Nah, ini suatu pelajaran sejarah. Nah, ya waktu itu kaum Musa, masih ada Nabi Musa yang menemani mereka, mengingatkan mereka. Lah, kata Musa, hati-hati kalian, diberi peringatan. Apa yang kalian ucapkan ini suatu kalimat yang besar. Nah, mendengar ini, kaum Musa tentunya bertaubat kepada Allah. Mereka kemudian tidak merealisasikan keinginan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka ucapkan tadi, jadikan bagi kami sesembahan-sembahan.
seperti mereka itu juga punya. Nah, ternyata peristiwa yang mirip dengan ini terjadi kepada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian daripada sahabat Rasul ketika di dalam satu pertempuran, ya, disebutkan atau diriwayatkan ini terjadi pada pertempuran Hunain. Pertempuran Hunain itu sudah kurang beberapa waktu lagi terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu maknanya adalah ditaklukkannya kota Makkah kaum musyrikin, sehingga kaum muslimin setelah itu berhaji dengan mudah. Gak ada yang menghalangi kaum muslimin itu berhaji. Nah, ada yang ngantuk pokoknya sampai jatuh. Nah, siapa tadi itu? Adalah. Nah, hati-hati. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Satu pekan sekali loh ini cuma. Jangan sampai pulpennya jatuh. Nah. Baik. Lah, terjadi pada sebagian sahabat Rasul ketika mereka jalan, tiba-tiba melewati sebuah pohon. Yang pohon ini dahulu orang-orang musyrikin punya kebiasaan menggantungkan pedang-pedangnya atau tombaknya dan persenjataan tempurnya di pohon tersebut dalam rangka mendapatkan barokah, ya, mendapatkan barokah pertolongan dalam peperangannya. Ini melalui pohon. Loh, kok bisa? Mereka berfalsafat dahulu. Mereka berfilsafat pohon ini adalah sebuah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi keyakinan filsafatnya. Nah, suatu makhluk yang nggak pernah melanggar kepada Allah, yang kerjanya selalu bertasbih kepada Allah, bertahmid, memuji Allah, tentunya doanya lebih dikabulkan. Alangkah baiknya kalau kita minta barokah. Ini dahulu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Makkah. Dari keluarga-keluarga Rasul, nisanan-nisanan Rasul dari kaum Quraisy. Ya, hati-hati, Quraisy itu ada yang nisanannya Nabi loh. Pamannya Nabi, bukan Lenin dan Karl Marx, bukan. Ya. Atau siapa itu? Vasco da Gama, bukan. Orang-orang yang dahulu Rasulullah masih kecil digendong. Bangga punya anak Muhammad ini. Abu Jahal dan yang lainnya ketika Rasulullah masih kecil, dimanja Rasul oleh mereka, disayang betul Nabi. Ini orang-orang Quraisy. Sampai disebutkan bahwa berbangga-bangga ketika menyatakan siapa ini ponakan anak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bangga punya ponakan yang seperti ini. Nah, jangan dikira orang-orang Quraisy itu orang-orang yang nggak kenal sama sekali tentang Allah. Enggak. Lah, mereka itu punya kebiasaan menggantungkan pedangnya, minta barokah, bertabarruk. Nah, ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ya, kemudian berjihad bersama Rasul. Ya. Kemudian ketika melewati pohon tersebut, ingat mereka. Kemudian mereka mengira bahwa dalam Islam mungkin masih diberi kesempatan-kesempatan seperti ini. Menyatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwab kama lahum dhatu anwab. Wahai Nabi, jadikanlah kepada kami ini, untuk kami, sebuah pohon yang dikenal pohon tersebut namanya dhatu anwab. Diberi julukan dengan dhatu anwab. Ya, kalau di zaman kita ada yang dinamakan keris setan gober misalkan, ya. Ada yang diberi nama macam-macam lah, gamelan diberi nama ini, sapi diberi nama Kiai Slamet, ya. Kenapa diberi nama Kiai Slamet? Tahu sapi yang diberi nama Kiai Slamet di mana? Di Solo kan? Ya. Yang di belakangnya itu muslimin itu. Yang itu peringatan Syuro apa? Satu Syuro, iya. Ada yang dari Solo sini. Siddiq dulu yang ngerti, mana Siddiq kan? Nah, itu barakallahu fikum muslimin itu yang sebagian mereka datang ke masjid. Itu kalau sudah satu syura, sapi itu ditaruh, jalan dia
ini ngikutin di belakangnya, jadi sapi menjadi mayoretnya. Nah, ketika sapi ini maaf saja kencing, ya, buang air kecil, itu berebutan minta barokahnya sapi sang kiai ini tadi. Kalau berak, naudzubillah, rebutan kantongi. Nah, ya wow. Nah, beraknya sapi. Nah, Abu Jahal nggak pernah lakukan ini ya, akhi. Nah, coba kira-kira minta barokah pada waktu di bulan Syura. Nah, Syura itu yang mereka lakukan nggak salah pada 1 Muharram itu ya, kalau nggak salah. Syura diambil dari mana? Asyura, tanggal 10 Asyura itu lah. Nah, ini barakallahu fikum akidahnya yang mereka yakini, minta barokah. Sekarang sapi diberi nama Kiai Selamat. Nah, sama waktu itu pohon diberi nama oleh mereka Zatu Anwar, diberi nama oleh musyrikin apa? Zat Anwar. Nah, sebagai sahabat yang baru masuk Islam ini belum paham betul gitu loh. Dia paham la ilaha illallah, tapi dikira kalau yang seperti ini masih mungkin. Lawang pohon kok, ya, nggak pernah ganggu orang. Di musim hujan dia hijau, mengeluarkan buahnya, kemudian nanti kering, hijau lagi. Kalau orang kan ganggu kata-katanya, jalannya, sepeda motornya, gueng, ganggu masih. Iya, ya karena pohon gitu, angin ke barat ikut ke barat, tenang, bahkan meneduhin orang-orang yang di bawahnya. Nah, yakin bahwa ini mengandung barokah. Akhirnya minta kepada Rasul, ya Rasulullah, jadikan bagi kami Zatu Anwar, supaya kami bisa di waktu perang, di waktu jihad, kalau sudah beristirahat kita gantungkan pedang kami di situ, supaya dapat barokah ketika kita memanah nafas ke dada lawan. Ini maunya. Apa jawaban Rasul? Apakah kemudian Rasulullah, jangan ya para hadirin, yang seperti ini nggak baik? Atau seperti itu jawaban Nabi? Ya, orang katanya dai-dai Ustaz, uswatun hasanah Nabi itu. Nabi itu uswatun hasanah. Nah, di atas mimbar di sana. Begitu. Uswatun hasanah itu apa? Ya Nabi itu tersenyum terus. Kanan kiri begitu. Itu Nabi, ya, nggak pernah marah Nabi itu. Nah, kan begitu ya katanya kalau di atas mimbar sekolah-sekolah juga para guru, para ustaz juga gini ceritanya. Lah yang seperti ini nggak ceritakan ketika dengar ini Rasul, padahal ini di waktu jihad loh, di waktu pertempuran loh ini. Di zaman sekarang para mujahidin yang katanya berjihad, di tengah-tengah pasukannya itu ada yang ketika mau berangkat berjihad itu menggantungkan akar bahar di pinggangnya sini. Ya. Ada ketika mau berangkat tempur, senjatanya itu ditaruh di kuburan, disiramin tanahnya kuburan dulu. Terjadi di Afghanistan, terjadi di Palestina, terjadi. Nah, yang seperti ini, barokah. Nah, bertawassul. Nah, apa yakinnya supaya ketika menembak pesawatnya Soviet kena pas duel di barokatil wali. Nah, betul ketika mau nembak itu terjadi ini. Ketika diingatkan bahwa Allah tidak akan memberi pertolongan kepada kaum tertentu yang menyekutukan Allah, walaupun dia menyatakan ini adalah jihad fisabilillah dalam rangka menegakkan la ilaha illallah, ketahuilah bahwa kalimat la ilaha illallah berlepas diri dari kalian semua dengan cara seperti ini, dan pasti Allah akan menarik pertolongannya. Terbukti sekarang apa yang dihasilkan, nggak pernah aman di situ, saling bertempur sesama muslimin, rebut jabatan. Nah, yang satu menyatakan saya dulu yang punya jasa ketika menghadapi Rusia. Yang satu menyatakan lah kamu pendusta, kami yang berjasa ketika di medan tempur ini kami berada di yang terdepan berkelahi. Nah, saling mengarahkan senjatanya sekarang kepada sesama muslimin. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Lah, ketika diingatkan, coba dinasihatin untuk orang-orang yang nggak ngerti tentang tauhid itu, para mujahidin. Coba nasihatin mereka yang masih minta barokah ke kuburan tertentu ketika mau bertempur. Iya, fotonya wali-wali ditaruh di kantongnya. Betul, terjadi. Foto, ya, gambar itu, gambarnya para wali ketika mau berangkat tempur dia lihat.
Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Melihat ini lebih khusyuk, ya Allah, menangkan kami ya Allah, bi barakat Abdul Qadir Jailani ya Allah. Assalamualaikum masuklah. Dia terjadi. Nah, kira-kira apa yang mau mereka bela dengan yang seperti ini? Inilah yang dilakukan oleh musyrikin Makkah dahulu. Bertawassul dengan siapa? Orang-orang saleh, para wali-wali Allah yang Allah sebutkan di Al-Quran. Nah, ketika dinasihati, cobalah ingkari kemungkaran ini. Beri nasihat para mujahidin. Wah, jangan. Kamu adalah pemecah belah umat. Kamu akan memperlemah pasukan mujahidin, barisan para mujahidin. Jangan bicara tentang ini. Ini adalah pembicaraan yang akan menimbulkan perselisihan dan akan memperlemah kekuatan barisan umat Islam. Lalu Rasul SAW ketika mendengar ini, apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Qultum innaha sunan kama qalat Bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha latarkabunna sunana man kana qablakum. Rasul bertakbir mendengarkan kalimat ini. Kaget Rasul SAW. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat takbir yang diucapkan oleh Rasulullah dalam rangka untuk menampakkan keheranan beliau dan keterkejutan beliau tentang ucapan ini tadi. Sesungguhnya yang kalian ucapkan ini adalah ucapan oleh suatu akidah yang jelek yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Kemudian Rasul membacakan ayat Al-Quran yang tadi. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan bagi kami sesembahan-sembahan sebagaimana bagi mereka juga punya sesembahan-sesembahan. Nah, para hadirin atau ikhwani fid din azani wa iyyakum, oleh karena itu sangat penting kita untuk mengenal tentang tauhid. Dan insyaallah permasalahan ini akan dibahas lagi pada tempatnya secara lebih luas lagi biiznillah taala. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Kalau tidak ada, ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.